Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, apakah nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bisa dirasakan secara langsung ataupun tidak. Maka semua itu kita syukuri, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi kita terkait dengan Dajjal. Dan beberapa hari ke belakang saya mendapatkan aplikasi kitab hadis, satu aplikasi tapi terdiri dari 4 kitab hadis: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Darul-Qutni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Musnad Imam Asy-Syafi'i. Dan aplikasinya mudah dipakai, jadi tinggal dimasukkan keywordnya, nanti keluar hadis-hadisnya. Dan saya masukkan keyword Dajjal, keluar sekitar 470-an hadis. Kemudian saya ambil, saya comot, saya pilih-pilih. Jadi hadis yang berulang-ulang tidak saya ambil semua, saya ambil 1 atau 2. Kemudian saya masukkan lagi, saya sisipkan lagi, sehingga materi yang kemarin akan saya ulang, tapi tidak pada hadis yang sudah saya bacakan, ada hadis yang belum saya bacakan. Saya ulang dari depan lagi agar pembahasan atau pemahaman kita atau ilmu kita tentang Dajjal ini komprehensif, komplit. Saya mendapatkan pada Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Dajjal itu manusia. Artinya kalau selama ini saya menyatakan atau mengatakan Dajjal itu manusia, tapi tidak pakai dalil, ini ada dalilnya kalau Dajjal itu manusia. Bahwasanya disebutkan dari An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ini terdapat pada kitab Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19142. Rasulullah SAW bersabda, laqad akala ta'am wa masya fil aswaq, yakni ad-Dajjal. Bahwasanya Dajjal itu juga makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ini mengindikasikan bahwa dia itu manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang Isa Al-Masih dan ibunya, Ibunda Maryam. Allah mengatakan dalam Quran, kana yakulanit ta'am. 2 orang itu makan makanan. Makanya mereka manusia, bukan Tuhan. Sebagaimana Dajjal nanti juga mengaku Tuhan, maka Allah melalui nabinya mengatakan laqad akala ta'am, dia makan makanan, sehingga dia bukan Tuhan. Kemudian disebutkan pada Al-Mustadrak hadis nomor 64 bahwasanya Dajjal itu fitnah terbesar umat ini. Fitnah terbesar umat ini. Tapi benar-benar ketika dia muncul. Ketika dia belum muncul, maka fitnah terbesar umat ini adalah kaum dan wanita. Sehingga nanti ada hadis juga yang menyatakan bahwasanya pengikut terbesarnya Dajjal selain Yahudi adalah wanita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, maka min fitnatin wala takunu hatta taquma sa'ah a'dama min fitnatid Dajjal. Dia mengatakan belum ada fitnah dan tidak akan ada hingga hari kiamat fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Artinya fitnah ini akan menjadi fitnah terbesar ketika sudah datang. Jadi jangan salah paham. Selama belum datang, maka fitnah terbesarnya adalah wanita. Wa ma min nabiyyin illa wa qad haddara qauma.
Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Dan kalau panjenengan masih ingat, ciri atau tanda Dajjal itu akan muncul atau syarat akan muncul salah satunya ketika manusia sudah tidak ada yang menceritakan atau mengingatkan tentang Dajjal, bahkan banyak orang yang sudah tidak tahu. Makanya ketika para nabi itu sudah mengingatkan, sebenarnya seharusnya tugas umatnya itu adalah mempelajarinya melalui para ulama dan majelis-majelis ilmunya, sehingga termasuk syarat atau ciri lagi ketika Dajjal itu mau muncul, majelis ilmu itu sudah nggak ada, jadi hampir-hampir udah nggak ada, jarang banget ada orang ngaji, yang ada wong jogetan, wong dan seterusnya itu banyak. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala akhbartukum minhu bisyai'in ma akhbaro bihi nabiyyun qabli, dan aku tidak memberitahukan kepada kalian sesuatu tentangnya yang belum diberitahukan oleh nabi sebelumku. Artinya beliau SAW berusaha menyampaikan, mengatakan kalau semua yang nabi-nabi itu sampaikan ke umatnya, ya tak sampai gitu. Makanya ketika saya nemu aplikasi itu, saya dapatkan ada 470-an hadis, yang mana mungkin anggaplah setengahnya lah, saya nggak ngitung sih pastinya, setengahnya itu bisa saya ambil gitu, karena banyak yang sama gitu. Inti matanya, isinya itu sama. Kemudian fawadu ayatahu ala ainaihi, kemudian beliau SAW meletakkan tangannya di mata beliau, lalu berkata atau bersabda, asyhadu anna Allah ta'ala laisa bi'awar, aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah awar, buta sebelah. Artinya penglihatan Allah Subhanahu wa taala sempurna semuanya. Dan ini menjadi dalil bahwasanya Dajjal itu punya kekurangan fisik, yaitu matanya yang cacat sebelah. Hadisnya hasan. Dan ada sebagian ulama yang kemudian menganggap hadis ini sahih. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit perbedaan ulama. Ada yang mengatakan Dajjal itu asalnya dari orang Islam, ada yang mengatakan asalnya dari orang Yahudi gitu kan. Tapi dalil pastinya saya belum ketemu. Yang justru saya ketemu adalah Dajjal itu dinyatakan sebagai orang kafir. Artinya orang yang kemudian ketemu dengan syiar, ketemu dengan syariat tapi nggak mau ikut, bahkan cenderung menentang, maka itu bisa menjadikan yang bersangkutan menjadi kufur. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, kharajtu ilaikum wa qad buyinat li lailatul qadri wa masihud dolalah. Itu bukan masihud dajjal, masihud dolalah. Aku keluar kepada kalian dan telah dijelaskan kepadaku tentang malam Lailatul Qadar dan al-masih yang sesat, yaitu masih dajjal. Fakana talahid baina rajulaini bisyuddatil masjid, namun terjadi perselisihan antara dua orang di serambi masjid. Fa'ataituhuma li'ahjiza bainahuma, maka aku datang kepada mereka untuk melerai mereka berdua. Fa'unsituhuma, lalu aku dibuat lupa tentang apa itu Lailatul Qadar dan sifat-sifat Dajjal, karena ada yang sedang berantem tadi didamaikan, Nabi tiba-tiba lupa. Kemudian sa'asdu lakum minhuma syadwan, namun aku akan menyebutkan kepada kalian sebagian dari sifat keduanya. Jadi seingatku, artinya namanya Nabi itu juga manusia, jadi kadang lupa gitu kan. Jadi tadinya ingat banyak, tapi begitu ada orang padu terus jadi lali ya. Jadi yang ingat sedikit. Amma Lailatul Qadri faltamisuha fil asril awakhir witron. Adapun Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir yang ganjil. Jadi ini sudah clue dari Nabi SAW. Kalau umumnya Lailatul Qadar itu di malam ganjil, walaupun sebagian ulama berpendapat tidak harus ganjil, ada kalanya genep. Tapi memang umumnya, seringnya, rata-ratanya,
kerap-kerapnya ganjil. Dan di antara yang ganjil-ganjil itu yang paling sering itu di 27 yang paling sering, bukan berarti mesti paling sering gitu kan. Kemudian wa amma masihud dhalalah, adapun masih yang tersesat itu masih dajjal, fa innahu aqwarul ain, maka dia adalah orang yang buta sebelah matanya, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar. Jadi matanya satu sakit, kemudian dahinya lebar, kemudian aridun nahar, dadanya bidang, kekar berarti. Kalau di penjelasan yang lalu agak gemuk. Fihi dafan, dia memiliki fihi dafaun, bukan dafan, fontnya kurang gede. Fihi dafaun, dia memiliki cacat. Ka'annahu Qatanun nu Abdul Uzza, seolah-olah dia Qatan bin Abdul Uzza. Qala, kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, hal yadurni sabhu, apakah kemiripannya denganku akan membahayakan aku? Kila la anta imru'un muslimun wa huwa imru'un kafir. Jadi ada sahabat yang mungkin punya sifat atau ciri yang sama. Dia bertanya, apakah dia mirip dengan aku mirip dengan dia, itu bahaya. Jadi kemiripan seseorang dengan orang kafir itu tidak menunjukkan kejelekan kalau dia di atas keimanan. Makanya ketika ada orang orang kafir, rupanya bule gitu, terus saya ngomong bule yang bukan kafir, ya tentu berbeda. Karena satunya beriman, satunya boten. Maka di sini Nabi mengatakan tidak akan membahayakan kamu karena kamu muslim, bahwa imru'un kafirun. Adapun dajjal itu laki-laki yang kafir. Nah, sehingga nanti di akhir-akhir penjelasan tentang dajjal yang dia mau adalah dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, harapan inilah yang kemudian menjadikan dia kafir dan segala macam perbuatan-perbuatan yang lain tentunya. Tapi secara umum itu mirip kayak Fir'aun ketika kemudian diminta untuk beriman kepada Musa, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Hadis ini hasan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Sahih Muslim hadis nomor 227 dikatakan bahwasanya an Abi Hazimin, an Abi Hurairah, dari Abi Hazim dari Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, salasun, ada 3 hal, idza kharajna, kalau muncul 3 hal itu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka enggak ada manfaat iman seseorang, lam yakun amanat min qabl, bahwasanya iman yang sebelumnya itu enggak bermanfaat ketika 3 hal itu terjadi. Artinya sebelum itu terjadi tidak beriman, gitu maksudnya. Tapi kalau kemudian kok sebelum itu terjadi nggak beriman, begitu itu terjadi 3 hal itu, terus dia beriman, maka nggak ada gunanya. Au kasabat fi imaniha khairan, atau ia tidak memperoleh kebaikan dalam keimanannya. Ada juga yang kemudian orang sudah beriman, tapi kemudian malas-malasan, malas nopo misalnya pun dan malas sholat. Begitu 3 hal itu teko, terus dia sergap sholat, dia jadi ragu karena itu menjadi pembatas amal baik dan keimanan itu di situ. Apa itu? Yang pertama, tulu usamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat. Jadi orang-orang yang dan ketika kemudian hari-hari ini ra sholat, tiba-tiba sesuk matahari jedule ke kulon, mboten kengetan, terus mangkat sholat orang kanggu, tobatnya enggak kepake, sholatnya enggak kepake. Kemudian buat dajjal, apalagi pas muncul dajjal, maka ibadah tidak berguna ketika kemudian baru dilakukan ketika dajjal itu ada. Dan rata-rata memang nanti dalam bab pertemanan dengan dajjal, orang-orang yang nemani dajjal, yang nemani itu ya kalau orang kafir, orang munafik, orang fasik. Jadi orang-orang yang memang terindikasi gak mau beriman atau gak mau ibadah.
Kemudian wadabatul ard, dan keluarnya binatang melata dari perut bumi. Niki kula mboten mudah, bentuke kaya ngopo, kaya ula, kaya dinosaurus, gedene segede nopo kula mboten mudah. Tapi berkali-kali ini disebut dabah-dabah, binatang melata yang besar, yang sebagian penjelasan itu menyebutkan bisa ngomong. Nah, di sini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim tentu sahih. Kemudian riwayat yang lain hampir mirip dengan itu, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dan Nabi SAW qala bersabda, salasun idza kharajna, ada 3 hal kalau kemudian keluar, lam yanfa'u nafsan imanuha wa lam yakun amanat min qabl, maka tidak akan manfaat iman seorang sebelumnya, dan iman yang orang tidak beriman sebelumnya juga akan bermanfaat, yaitu ad-dajjal. Kalau tadi matahari terbit dari barat disebut dulu, nah ini yang hadis yang kedua atau riwayat keduanya ini dajjalnya dulu. Kemudian dabah tadi disebut nomor 2, ini nomor 2. Kemudian wa tulu usyamsi min maghribi au min maghribiha, terbitnya matahari dari barat atau dari tempat tenggelamnya. Dari tenggelamnya itu di barat, kok dijuluki kowe kulon gitu, maka pertobatan itu tidak terpakai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3000 dikisahkan bahwa Nabi SAW dinampakkan atau diperlihatkan Dajjal ketika Isra Mi'raj. Ya. An Abil Aliyah, dari Abu Aliyah, hadatsana Ibnu Ammi Nabiyikum, telah menceritakan kepada kami sepupu Nabi kalian, yaitu Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Ani Nabi SAW, dan Nabi SAW qala, beliau bersabda, ra'aitu lailata usriya bi Musa, pada malam aku diperjalankan Isra, aku melihat Musa. Jadi pada waktu itu Nabi diperlihatkan Musa alaihissalam, di mana beliau alaihissalam adalah rajulan adama tualan ja'dan, yaitu seorang laki-laki yang memiliki kulit coklat sawo matang, kemudian tualan tinggi, kemudian ja'dan, rambut ikal, rambutnya ngombak. Dan sawo matang ini ciri kulitnya orang-orang yang ada di daerah panas Mesir. Walaupun Nabi Musa bukan orang Mesir, Nabi Musa orang Yahudi, tapi kemudian lama di Mesir, dan besar kemungkinan dia coklat gitu. Kemudian ka'annahu min rijalin syanu ata, seakan-akan dia adalah salah seorang laki-laki dari Syanu'ah, ini nama tempat, saya nggak tahu di mana. Kemudian wa ra'aitu Isa, dan aku juga diperlihatkan Isa alaihissalam, dia adalah rajulan marbu'al khalqi, dia adalah seorang laki-laki yang berpostur sedang, jadi tubuhnya enggak terlalu gede. Kemudian ilal humrati wal bayadi, kemudian warna kulitnya cenderung kemerah-merahan dan putih. Jadi putih ning rada abang, dipun kaya wong putih niku, kaya wong Eropa bagian sing adem-adem. Kemudian sabitur ra's, rambutnya lurus. Jadi nek gereja-gereja niku malah Nabi Isa digambarke rambutnya ikal, dan ini rambutnya disebutkan lurus. Kemudian wara itu malikan hazinan nar, kemudian aku juga diperlihatkan diduduhkan dengan malaikat Malik yang menjaga pundi neraka. Malaikat Malik, tapi gak nyebut Nabi rupanya seperti apa. Nanti dalam hadis terkait dengan malaikat Malik itu mukanya mengerikan. Kemudian baru yang berikutnya wad dajjal fi ayatin arahunallah iya, dan aku melihat Dajjal dalam tanda-tanda yang banyak, detail banget, sing ini, sing ngono, sing dhuwure, sing matanya dan seterusnya.
yang Allah perlihatkan kepadaku. Kemudian dikutiplah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takun fi miryatin min liqa'i, maka janganlah kamu ragu bertemu dengannya. Qala Anas, kemudian Anas berkata, wa Abu Bakar an Nabi sallallahu dan Abu Bakar juga berkata dari Nabi sallallahu tahrusul malaikatul Madinah minad dajjal, para malaikat akan menjaga Madinah dari masuknya Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW sudah benar-benar diperlihatkan. Apakah yang dilihat itu Dajjal yang sebenarnya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Artinya apakah itu sekedar penampakan ataukah sebenar-benarnya? Karena nanti dalam hadis Tamim Ad-Dari, Dajjal itu ada di sebuah pulau sedang dirantai, jadi bukan di langit sana. Jadi saya lebih condong kepada ulama yang berpendapat kalau itu dinampakkan saja, jadi bukan orangnya benar. Allah Ta'ala. Kemudian di dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis nomor 2371 itu diperjelas bahwasanya di jidatnya itu terdapat tulisan tertentu an Mujahidin, dari Mujahid nama orang. Qala, beliau berkata, kunna inda Ibni Abbas, kami pernah berada di sisi Ibnu Abbas, fadzakaru Dajjal, lalu mereka menyebutkan tentang Dajjal. Faqalu, kemudian mereka berkata, innahu maktubun baina ainihi kafara. Kalau di hadis yang dulu pernah saya jelaskan dan memiliki tulisannya kafir. Nah pada hadis ini tulisannya 3 huruf dan hurufnya pisah-pisah gitu. Kafara. Qala, Ibnu Abbas kemudian berkata, mata kulun, apa pendapat engkau tentang itu? Qala, beliau kemudian berkata, ya kuluna maktubun baina ainihi kafara, bahwasanya tertulis di antara kedua matanya huruf kafara. Jadi mata terus di keduanya berarti di sini supaya modelnya wong ini kok India nih, jadi di tengah-tengah tulisannya kafara. Nah, nanti tulisannya gede ya berarti jidatnya benar ombo. Nah, yang jelas yang bisa membaca ya cuma orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya karena orang yang beriman ngaji, belajar baca Quran, nanti dia ngerti kafara itu kafir. Makanya nopo cah nom-nom sing ramudeg kadang tangannya ditato tulisan Jepang, tulisan Cina, tulisan Korea, kon maca ra iso. Kuwi artine aku seneng tukiyem misalnya, kok iso ngerti gitu kan. Soalnya tak ketik tak lebokke Google, setune ngono kuwi tak diwone tukang tato. Jadi benar-benar nopo nasar ya. Dan bahkan ada orang bule gitu, atau tangannya itu huruf Arab gitu. Kalau tahun dulu bisa kelibat tapi buatan sempat nggak ada tulisannya wajahnya nopo. Nanti ya itulah orang-orang kurang kerjaan gitu kan. Bagaimana kemudian badannya itu diorek-orek dengan tulisan, katanya dia itu nggak ngerti. Sehingga nanti Allah alam bisa jadi Dajjal itu begitu metu dengan tulisan di jidatnya itu oleh orang-orang yang buta aksara Al-Quran itu ya dianggap keren. Nah, oleh saat ini kita ngomong kan yang ditato mengrai pun banyak, jadi orang mengrai sak mata-matanya barang. Nanti dicoblos sih nanti ireng. Kalau ini papasan kali wong itu awalnya tak kira itu kaos duo gitu. Barang papasan mati cedak itu ternyata tato ini saking bingung-bingungnya lek batik itu sampai jadi ireng kabeh gitu. Karena kan biaya motor itu awalnya sidik jadi terus nanti bingung ya diapaknya mana diwarnai kabeh jadi ireng kabeh. Nah itulah makanya yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seni-seni seperti itu enggak dari Islam dan bukan bagian dari Islam, dan itu adalah sebuah kekeliruan, dan setan itu pintar. Begitu orang itu sudah mulai sidik ya. Mungkin awalnya kupu-kupu, kok sesuk tambahi kembang, sesuk tambahi taman nih,
Terus tambah wong sing ngoyak gitu. Akhirnya tambah kebon gitu. Terus itu nggak selesai. Nah, sampai akhirnya bingung kebal. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya qala Ibnu Abbas berkata, ya, lam asma'u, aku tidak mendengar Nabi mengatakan hal itu. Artinya ketika dikatakan kafara, Ibnu Abbas mengatakan aku kok nggak pernah dengar ya. Walakin qala, tapi Nabi SAW bersabda, amma Ibrahim alaihissalam fandur ila sahibikum. Adapun Ibrahim alaihissalam maka lihatlah kepada sahabat kalian, yakni beliau memiliki rupa yang mirip dengan sahabat itu. Nanti beliau menunjuk seseorang, Ibrahim alaihissalam itu mukanya kayak dia ini. Nah, wa amma Musa alaihissalam farajulun adamun. Maka Musa alaihissalam itu seorang yang berkulit sawo matang, jadun berambut keriting, ala jamalin ahmar, dan dia berada di atas unta merah, mahtumin bi khutbatin, yang diikat dengan tali kendali dari serabut niku klobot ya. Ka'anni andur ilaihi idan hadaro fil wadi yulabbi, seakan-akan aku melihat beliau saat turun ke lembah sedang mengumandangkan talbiyah. Ini hadis Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tambahan terkait dengan bentuk kepalanya disebutkan dalam Musnad Ahmad lagi, hadis nomor 2041. Disebutkan bahwasanya an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda fit dajjal, tentang dajjal, bahwasanya aqwarul, dia itu orang yang buta sebelah matanya, kemudian hijanun, kulitnya putih kemerahan, tadi kados bule-bule niku, kemudian azharum, berkilau atau bercahaya, ka'anna ra'sahu as-salatun, seakan-akan kepalanya seperti ular yang besar. Ular kan sirahe ya dase ular lah rada gepeng ngoten. Kemudian asbahun nas bi Abdul Uzza ibn Qatan. Orang yang paling mirip dengan Dajjal itu namanya Abdul Uzza bin Qatan. Fa imma halakal kullak, maka jika manusia sudah binasa, fa inna rabbakum ta'ala laisa bi'awar, maka ketahuilah bahwasanya Allah Rabb kalian tidak pernah atau tidak buta sebelah. Qala Syu'bah, kemudian Syu'bah berkata, fahaddatsu bihi Qatadah, maka aku sampaikan hadis ini kepada Qatadah, fahaddatsani binahwin min hadza, lalu dia sampaikan kepadaku hadis yang serupa dengan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini disebutkan bahwasanya ka'anna ra'sahu as-salatul, kepalanya seperti kepala ular, jadi kepalanya gede lur gepeng untuk kepalanya. Kemudian ini orang ditinggi dari rampung, nanti wayai mulai rambutnya tadi. Tapi saya selalu menerangkan tentang rambutnya, jadi kepalanya gede lur gepeng. Gepengnya piye Mas? Gepengnya ngono kok ngene. Wallahu alam, tapi nek kembali ke jidatnya ombo, berarti kan gepengnya bleber nanti. Terus itu juga bisa juga tinggal sudut pandangnya. Apakah yang pandang itu dari samping atau mergo gitu loh kok ngarep kita ombo itu tidak kok gepeng, padahal kan nek ombo mesti gepeng, ombo ganden kan juga bisa toh. Nah, kemudian rambutnya Nabi mengatakan innahu syabun qatadun, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda yang keriting, ainuhu tawfiyatun, matanya menonjol, ka'anna usabbihu bi Abdul Uzza ibn Qatan, seolah-olah dia serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Dan ini berkali-kali disebut gitu, Abdul Uzza bin Qatan, Abdul Uzza bin Qatan. Jadi menunjukkan memang Allah mentakdirkan munculnya orang-orang yang punya sifat fisik mirip ning bukan. Artinya dengan ketemu kiai sing kados sing sebutkan tadi terus jangan ngarani dajjal, ampun. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan dalam Sunan Ibnu Majah terkait rambut beliau, rambut Dajjal, rambut Mas Dajjal, dikatakan an Hudzaifah, dari Hudzaifah, qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, ad-Dajjalu a'war ainil yusra,
Nah, ini disebutkan bahwasanya Dajjal itu buta mata kirinya, jadi yang buta kiri, yang kiri. Akhirnya diranek mungkin ketemu buta tengen, jangan Dajjal ini, dan jangan kamu tengen kiwawe karuan gitu. Kemudian Jufalu Sa'ad, rambutnya lebat, kepalanya ombo, rambutnya lebat, gitu. Watal ma'ahu jannatun wa narun, dia membawa surga dan neraka. Ini yang kemarin minggu lalu saya singgung. Dajjal itu membawa air dan api. Airnya adalah api, apinya adalah air. Siapa yang terima serangan wajar koyone duit tapi hasilnya geni. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Ya, jadi hadis ini menunjukkan rambutnya ketel. Kalau dari sisi rambutnya ya, nanti soal surga nerakanya ada lagi. Hadis dari Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis ini dinilai sahih oleh sebagian besar ulama. Ini ngedit rambung itu urusannya cuilik-cuilik. Jadi kalau ngedit nanti jam berapa mulai. Dikatakan bahwasanya yang buta itu sebelah saja. Nabi SAW bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi SAW bersabda, yauma idzin linnas wa huwa yuhadziruhum fitnatan ta'lamuna annahu lan yara ahadun minhum rabbahu hatta yamuta wa innahu maktubun baina ainihi kafara yaqra'uhu man kariha amaluhu. Qala Abu Isa hadza hadis hasan. Bahasanya Nabi SAW, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah orang-orang, beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala selayaknya, artinya dengan pujian yang sebaik-baiknya. Setelah itu beliau menyebut Dajjal dan beliau bersabda, aku ingatkan kalian daripada orang itu. Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan pasti mengingatkan kaumnya. Bahkan Nuh telah mengingatkan kaumnya. Tapi aku akan menuturkan satu sabda pada kalian yang belum pernah diucapkan oleh nabi manapun kepada kaumnya. Jadi para nabi sudah menjelaskan, aku yang jelaskan, ini enek tambahan sing orang tahu dijelaskan nabi sing liya. Ini menjadi keutamaan aku dibandingkan yang lain. Maka kalian mengetahui bahwa Dajjal itu buta sebelah mata dan tidak buta sebelah mata. Jadi matanya dua, satu bisa dipakai, satu enggak. Kemudian berkata Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Umar bin Sabit Al-Ansori bahwa yang diberitahu oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi SAW mengingatkan mereka tentang fitnah Dajjal, dan beliau mengatakan kalian tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara kalian melihat Rabbnya hingga meninggal. Artinya kita nggak mungkin melihat Allah sampai kita meninggal. Makanya kalau ada, ini dan benar ada entah ustaz, entah kiai, entah Habib ngomong, Habib Fulan bin Fulan pernah ketemu Allah 40 kali, itu jelas kamu sih. Ini hadis Imam Tirmidzi, bahkan sanadnya sahih. Dia mengatakan bahwasanya kalian nggak akan pernah ketemu Allah sampai kalian meninggal. Artinya kalau dengan ngersake mirsani Gusti Allah, niku mang sedoni. Ning sedone yo mboten waton sedo, ya meninggal yang kemudian dengan masuk surga. Di surga itulah dengan nanti akan dikasih ridho Allah, baru akan melihat Allah. Urutannya kok. Jadi orang-orang yang tidak masuk surga dikatakan bahasanya innahum mahjubun, mereka itu terhijab, nggak bisa melihat Allah, nggak boleh kados nawa nenten rojo wiretu rojo sing biyen rojo saniki retune dipamerke. Niku biasanya retune nggih disimpen ten istana, ora bakal dipajang. Bahkan nek jenengan golek ten Google niku ratu-ratu Eropa itu hampir semuanya dulu itu kerajaan, hampir semuanya. Dan mereka semua berkhidmat ke paus pada zaman itu sebelum akhirnya pecah ada Protestan. Nah itu hampir semua ratunya rojo-rojo mereka ini kayak cadar rojo-rojo dari Eropa. Nah, tapi perkembangan berubah, makin kesini makin udah gitu. Nah maka di sini
Nabi mengatakan bahwasanya kalian tidak akan pernah melihat roh kalian jika kalian meninggal. Dan di antara kedua matanya Dajjal tertulis kafir yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya. Jadi syarat agar bisa membaca tulisan itu ketok, benar-benar cetok, maka orang yang berhadapan dengan dia harus nggak senang sama perbuatannya. Padahal umumnya orang nek dikei duit, dikei panganan, dikei nopo sing dijaluk umumnya seneng gitu. Jarang nek enten nopo kampanye dum amplop gah aku kompak sak kelurahan apa sak RT gah jarang. Rata-rata seneng sing megah paling siji loro gitu kan. Isone gelem wong duit gitu. Maka itu juga sama. Makanya nanti dalam kemunculan dia yang pertama, dia itu berusaha untuk meluncur ke arah Madinah. Dan begitu sampai di Gunung Uhud, dia naik ke atas. Kemudian melihat Masjid si Ahmad. Jadi melihat ke arah Masjid Nabawi. Pengen turun, dicegat sama malaikat. Ini bocoran, bak buri-buri karena yang saya edit itu rampung ya, telas ya. Ini tinggal cilik-cilik tulisannya raketok. Nah, begitu kemudian dia turun dicegat sama malaikat. Kemudian dia hentak-hentakkan kaki, bumi bergoncang 3 kali. Per gitu. Gempa. Dan kemudian orang-orang munafik keluar. Sopo. Jadi nek cara napa enten wis kolom gede, nek sing giyok gede banget sak rangkulan wis. Nek sing kuat giyok kolom tiba kan kuat banget wong iki. Nah niki cara menungso kok gampangane lemah digedruk-gedruk kok goyang sak kota. Mesti orang yang enggak punya akidah yang lurus dia akan nganggep napa niki? Wong napa? Wong sakti. Karena dianggap sakti diparani, Pak. Wah, sakti men kowe melu aku. Nah, mulai kita dari kecil terdidik nek iso kaya ngono kuwi wong sakti. Iso ngilang, iso mabur, iso ditembak rapopo gitu. Bahkan dalam film cah cilik-cilik itu yang mengadopsi agama Hindu, film Krishna itu bocah sakmene iso angkat gunung. Jadi ceritane cah angon-angon itu kodanan sak sapi-sapine Krishna teko gunung diangkat ini. Tinggu payung. Jadi memang sudah OTW ke sana kita tuh digiring gitu untuk kagum sama sesuatu yang gak masuk akal. Ya bener kan gak masuk akal maksudnya. Wong kok iso goyang bumi gak masuk akal itu. Nah, maka yang harus kita pahami ya apa maunya kan gitu. Kalau dia maunya pengen disembah, dianggap nabi, lah itulah Dajjal. Maka orang-orang munafik itu keluar ya. Barang itu dituki wong kafir. Dari Madinah pada zaman itu ada orang munafik yang tinggal di sana, ada orang kafir yang tinggal di sana. Kemudian disusul orang-orang fasik. Makanya ada sebagian orang itu yang jauh-jauh dari negerinya ke tanah haram, Mekah, Madinah. Di sana bukannya fokus memperbanyak ibadah, yang malah nambahin dosa gitu. Dari mulai dosa kesyirikan ke enten. Carane piye Mas? Carane nggih niku pun gawe tulisan curhatan tekan kuburane Nabi dicalke. Bukan ini kono selawat tok ning malah jaluk ning Nabi niku nggih kesyirikan. Enten sing nggawa kebid'ahannya dan mereka malah gawe majelis sholawatan ning pojokan gitu kan. Maca maulid nopo dan menika. Padahal Israel tok wonten niku. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang bermaksiat gitu. Mungkin saya pernah cerita entah di sini entah di mana gitu kan. Ada seorang wanita istrinya Pak Hakim sehingga cerita anyel karo bojone kenalan karo wong lanang padha-padha ngeterke anake ning TK kenalan ning kono. Hingga cerita jual-jualan WA, curhat gitu. Dalam curhatnya semua ngomong kayak aku di corone iso pisah. Nek pisah aku karo kowe. Terus akhirnya malah dijanjeni paten ono wae nek bar kok pateni tak edit ku umroh gitu. Jadi mateni wong hadiah umroh gitu. Nah, bener-bener dipateni ten omah bengi ajeng ditokke ning omah niku
ngenteni padang karena hutannya kan bilang ya, khawatir malah keprosok ke. Akhirnya di rumah sampai pagi, mayit yang cemplungnya motor sesuai digowo dan alas gitu kan, kayak TV ini kok, entahnya mobilnya tabrak kayak gitu, dia ada kecelakaan mayitnya yang buri kan aneh. Kemudian kecelakaannya ngarep gitu kan, dan posisi kegencet, genah, mayitnya yang buri turun mati maksudnya gitu. Ya artinya ya ada lah orang-orang yang model-model seperti itu, jadi dia kemudian ngapun dan melakukan perzinahan, masuk hotel, bareng rampung, urusannya terus, yuk sholat sih, dan mulai yang umroh, gitu kan. Hal-hal seperti ini nanti mereka keluar, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik keluar dari Madinah, dan itu disebut sebagai Yaumul Kholas. Dino atau hari resik-resik di Madinah itu dibikin bersih dari orang-orang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dulu yang bisa saya tambahkan pada pertemuan kali ini terkait dengan Dajjal. Qadarullah ini yang pulau edit ini belum rampung. Jadi saking panjangnya tulisannya itu cilik-cilik, terus akhirnya pulau foto per kalimat biar bisa kebaca. Ini PowerPoint yang saya pakai. Ini sudah geser-geser dengan tadi. Jadi sehalaman itu tulisannya cilik biangan. Jadi harus saya toto lagi. Semoga bermanfaat. Intinya kita harus terus kemudian belajar agama, mengenal lagi agama kita, termasuk bab akidah. Ketika Nabi SAW menjelaskan adanya Dajjal, ternyata para ulama juga menjelaskan dan menyebutkan dalam kitab-kitab akidah mereka hampir semuanya membahas tentang Dajjal. Ini menunjukkan bukan perkara yang kecil, walaupun kita tentu gak berharap ketemu dengannya, paling gak dengan ilmu itu kita bisa ngerti kalau dia akan datang. Dan yang paling penting, fenomena-fenomena tentang fitnah Dajjal ini kalau jangan tarik di kehidupan kita itu harus kita ambil ibroh. Artinya orang Islam gak boleh gumunan, gak boleh gampang tertipu oleh rayuan. Ketika memang halal haram itu jelas dan itu jelas haram, maka walaupun bentuknya duit, walaupun bentuknya beras, walaupun bentuknya apapun, bismillah, insya Allah cukupkan, dan cukupnya tidak dari barang yang haram. Makanya yang berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkan saya dari yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka, dan cukupkan saya dari rezeki yang Engkau beri bukan dari selainmu. Jadi menunjukkan bahwasanya orang Islam boleh mengejar banyak, tapi kalau banyak gak berkah atau gak halal ya lebih baik sedikit tapi halal dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha